Ayu, kesulitannya tadi itu dikarenakan jenengan sudah ada jaminan dari suami. Ya. Tapi walaupun hanya beberapa detik kan jenengan tetap mengalami, tapi hanya hitungan detik saja ya. Mak, tapi ada bilangnya, kamu tuh mau mati, kamu tuh harus mengabdi pada orang, kamu harus, kamu nanti pokoknya menebarkan itu anunya Romo gitu loh maksudnya. Jadi intinya tadi saya mengalami sedikit kesulitan karena panjenengan sudah dapat jaminan dari suami, ya. Bukan karena laku jenengan atau bukan ya. Mikirnya ngoten lho Pak, apa aku tidak keterima ngoten lho Pak. Lah untuk Mbak Ika juga sama adik-adiknya termasuk jenengan, walaupun hanya beberapa detik kan ya, walaupun hanya beberapa detik tapi kan bisa menyaksikan ada apa di balik sejatine uripe jenengan. Nah, untuk beberapa detik panjenengan tadi saya matikan, coba saya pengen tahu jenengan menyaksikan apa. Nah terus sing yang mbok risokan terus apa nek ngono kuwi ya. Yang perlu kamu risokan apa ya Pak? Lawang sejatine urip kuwi ora ana apa-apa to, apa-apa kuwi ora ana. Lah terus yang mbok risokan apa? Iki ora jare aku, sampean nyekseni dhewe ta. Nah wis ngono terus piye nyejal? Jadi ilmu-ilmu pengertian dari saya, ilmu-ilmu pemahaman dari saya, ilmu-ilmu pengetahuan dari saya, itu bukan untuk menjadikan diri jenengan risau, bukan. Nah, saya ulang, ilmu-ilmu pengertian dari saya, pemahaman dari saya, pengetahuan dari saya, Tapi yang saya lihat tadi, yang saya rasakan tentang ruh yang tidak bisa menyatu itu, saya tersiksa Pak, jujur saja. iya. Itu untuk menyebutnya gimana ya? Itu kan hanya pencerahan Mbak Rayu, gitu loh. Jadi ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan dari saya yang mencerahkan kesadaran jenengan itu bukan untuk menakut-nakuti diri panjenengan, bukan untuk menyalahkan diri panjenengan, bukan untuk mengkerdilkan diri jenengan, apalagi sampai bertengkar. Bukan untuk itu. Jadi intinya kan desa ini kan 3 hidup, anasir dan pada saya harus saling berdamai ya. Berbahan ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan dari saya, jenengan harus berdamai dengan diri panjenengan sendiri, harus berdamai dengan otak panjenengan, harus berdamai dengan hati panjenengan, harus berdamai dengan syahwat panjenengan, harus berdamai dengan 4 anasir panjenengan, harus berdamai dengan hidup panjenengan. Salah satunya tidak bisa saling menyalahkan, juga tidak bisa saling membenarkan. Satu misal contoh, panjenengan membenarkan hati panjenengan, menyalahkan pikiran panjenengan, tidak bisa begitu. Atau sebaliknya, membenarkan pikiran panjenengan, menyalahkan hati panjenengan, tidak bisa. Atau menyalahkan 4 anasir jenengan, membenarkan hidup panjenengan, juga tidak bisa. Saya juga melihat bahwa sesungguhnya manusia yang tidak bisa berkesadaran mengenai cinta kasih sayang itu sungguh dia sangat merugi. Sangat merugi.
Lah terus jenengan yang sudah tercerahkan kalau sampai malah terpuruk, ya juga sama dengan yang merugi itu. Masa saya melihatnya saya nggak tega banget. Intinya, kesimpulannya, berbahan ilmu-ilmu pengertian dari saya, pemahaman dari saya, pengetahuan dari saya, plus ditambah malam ini panjenengan menyaksikan sejatine uripe panjenengan sendiri, bahwasanya tidak ada apa-apa itu tidak ada. Maka mulai malam ini jenengan harus berdamai dengan diri panjenengan sendiri. Pikiran berdamai dengan hati, hati berdamai dengan pikiran, pikiran harus berdamai dengan hati dengan syahwat, syahwat harus berdamai dengan hati dengan pikiran, berdamai dengan diri panjenengan sendiri, berdamai dengan 4 anasir panjenengan, berdamai dengan hidup panjenengan. Karena apa? Karena ndak etis satu kamar bertengkar, itu ndak etis. Satu kamar saling menyalahkan, satu kamar rebutan bantal, itu nggak etis kan. Jadi jiwa raga panjenengan harus berdamai. Setelah berdamai, lanjutkan lakunya ke laku suci menuju abadi. Sedangkan hasil manekung malam ini pertahankan dan perluas. Untuk panjenengan kaum wanita, caranya mempertahankan hasil manekung, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Mau tidur patrap samadhi mijil toto lenggah, sesudah tidur patrap samadhi mijil toto lenggah, kapanpun panjenengan bersamadhi, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Namun jika sewaktu-waktu jenengan rindu ingin bercengkrama dengan Romo, lakukan patrap samadhi mijil sowan. Khusus untuk Mbak Rayu. Karena panjenengan sudah terlanjur punya suami, panjenengan tidak bisa abadi tanpa suami, ya. Jadi untuk bisa abadi bersama suami hanya ada satu syaratnya. Setia tuhu sama suami. Kalau Mbak Rayu bisa setia tuhu sama sang suami, dosa sebesar apapun, luput sebanyak apapun, tersempurnakan Mbak Rayu. Nggih. Lah untuk masih yang laki-laki, caranya mempertahankan, lakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur, patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur. Sewaktu-waktu tidak nyaman, tidak tenang, lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Ingat, palungguh panutup panjenengan, palungguh pambuka panjenengan sudah berganti menjadi palungguh jati, nggih. Mungkin yang membutuhkan ekstra hati-hati panjenengan berdua, karena panjenengan masih muda, ya. Langkah kaki panjenengan masih panjang dan jauh, dunia panjenengan masih luas. Tapi kalau panjenengan bisa mempertahankan hasil manekung malam ini dan memperluasnya sehingga menjadi universal, jaminannya bukan cuma selamat, tapi kesempurnaan abadi panjenengan bisa panjenengan gunakan untuk menolong siapapun yang panjenengan kehendaki.
semakin panjenengan berusaha mempertahankan hasil manekung, semakin banyak nanti kesaksian-kesaksian yang akan panjenengan saksikan. Ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tambahan selain dari saya akan panjenengan dapatkan sendiri. Namun ingat, pengertian, pemahaman, pengetahuan apapun itu bukan untuk menyalahkan masa lalu, bukan untuk saling menyalahkan di dalam diri, melainkan untuk memperbaiki diri dan berdamai dengan diri sendiri. Kalau panjenengan sampai menyaksikan wujud raganya orang yang gagal sempurna, sukmanya orang yang gagal sempurna, hidupnya orang yang gagal sempurna, jadikan itu sebagai bahan pendewasaan diri, pendewasaan spiritual. Jadi jangan larut, nggih Mbak Ayu. Karena mau larut semacam apapun, kita nggak bisa berbuat apa-apa Mbak Ayu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan menjadikan laku panjenengan larut di dalamnya, tapi jadikan sebagai bahan pendewasaan gitu. Bahwasanya dengan menyaksikan hal-hal itu kita semakin lebih berhati-hati lagi. Kita bisa lebih mawas diri. Kita bisa lebih sering koreksi diri. Sehingganya kemungkinan kemomoran, kemungkinan luput itu sangat tipis. Panjenengan sekeluarga memang keturunan dari keluarga baik, maka jangan nodai leluhur panjenengan ya. Untuk Mbak Ika, jodoh sejati panjenengan masih hidup. Artinya entah kapan waktunya panjenengan akan bertemu. Panjenengan siap untuk setia tuhu padanya. Sebodoh apapun dia, panjenengan harus setia tuhu. Ya, karena jalan keabadian seorang istri dari seorang suami. Kalau untuk panjenengan berdua, saya tidak bisa ikut campur. Karena panjenengan berdua masing-masing punya hak. Seiring berjalan laku suci menuju abadinya panjenengan berdua, panjenengan akan didewasakan dengan sendirinya. Artinya akan mendapat kesimpulan sendiri, akan mendapat keputusan sendiri. Yang perlu dan utama adalah mempertahankan dan memperluas hasil manekung panjenengan ya. Untuk siapa jenengan namanya? Untuk Mbak Vena, karena panjenengan masih muda, panjenengan punya kebebasan ya. Dalam arti kebebasan, monggo kerso suka, mau sukanya patrap apa? Patrap mijil soan, apa mijil sampurno, atau mijil toto lenggah, terserah jenengan. Tinggal ngatur saja ya. Ada pertanyaan? Untuk masih ada pertanyaan? Tentang
tentang jati diri hidup. Berarti awit mau jenengan isih urung mudeng. Mungkin ini yang dia maksud. Sampean dudu menungso reinkarnasi. Sampean asli menungso anyar ya. Keturunan dari keluarga baik-baik. Makane walaupun jenengan isih muda, jangan nodai keluarga panjenengan ya. Jangan nodai leluhur panjenengan. Maklum Pak Jody. Ada pertanyaan lagi? Piye? Pribadi. Wah, saya ingin mendengar tentang mengenai hidup yang di dalam rasa. Ada aku seperti itu loh Pak. Sebenarnya Pak. di bagian apanya itu? Ya, kan aku berada di apa Pak, yang di kembali daging di dalam dada Adam itu loh Pak. Tentang tiga singgasana. Bukan, karena tentang aku ada di dalam dada Adam. Di dalam dada Adam ada itu sampai itu. Di balik rongga dada. Jenengan kalau ingin, karena saya menemukan Di balik rongga dada anak cucu Adam, berarti kita ini maksudnya. Itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Kalau dia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu tersebut hati. Maka jagalah dia. ada sir di dalam sir itu loh Pak. Ya tiga singgasana. Di dalam sir ada rasa, di dalam rasa ada ruh. Ya, itu ya. loh Pak. Susunannya tolong. Ya engko tak WA wae. Ada YouTube saya ada. Oh iya, ya, sebenarnya pengen denger langsung Pak. Saiki Pak. Privasi. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam kepala Adam, ngono to. Ora asik aku ngomong kuwi. Wis kulino. Coba Pak. Tapi di buku ini ada. Ya. Ini ada kenang-kenangan buku dari saya. Kurang sitok. Tapi wong jenengan kan wis duwe bojone jenengan, ya. Ora usah. Ya. Berarti kan aku minta yang tadi loh Pak. Jenengan jelas banget. Tapi aja direkam. Ya ini untuk Mbak Ika ya. Ini untuk jenengan. Ini buat jenengan. Nanti buku merah bisa minjem sama Mas jenengan ya. Mas jenengan punya. Bisa. WA jenengan di fotokopi ya bisa. Ayo ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, malam ini manukung panjenengan sudah selesai. Apapun alasannya, malam ini manukung panjenengan sudah selesai. Jadi mulai malam ini panjenengan bebas. Nggih. Mau pulang kapanpun monggo. Masih betah di sini monggo. Ya. Tapi walaupun sudah selesai, mempertahankan dan memperluas hasil manekung, jangan nunggu pulang, jangan nunggu nanti di rumah. Selagi masih di sini dipatrapkan ya, dipraktekkan. Sukses buat panjenengan berempat. Sambil istirahat ya. Saya punya 2 kisah nyata
saya punya dua kisah nyata yang bisa diambil hikmahnya untuk bekal belajar. Yang satu adalah kisah nyata tentang berhasilnya spiritual. Dan kisah yang satunya adalah kisah nyata tentang gagalnya spiritual. Kisah yang pertama yaitu tentang keberhasilan spiritual, kisah nyata yang tertulis di dalam kisah Ramayana, sejarah Ramayana, sebelum perang Bharatayuda terjadi. Pada kisahnya, perang Bharatayuda itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan dengan jelas dan matang bahwasanya perang besar itu akan dimenangkan oleh para Pandawa. Karena sudah diketahui bahwa perang besar itu tadi dimenangkan oleh para Pandawa, maka pihak Kurawa itu mencari siasat untuk menculik dan membunuh jago-jagoan dari pihak Pandawa. Dan jagoan Pandawa hanya ada 5 orang. Di antara 5 orang yang paling jago itu 1, yang lebih dikenal dengan sebutan Bima. Yang pada masa itu kelima tokoh Pandawa ini sedang berguru kepada seorang begawan yang bernama Drona. Mereka berlima berguru apa? Berguru mengenal diri sejati. Karena sudah diramalkan dengan jelas bahwa yang berhasil memenangkan perang Bharatayuda adalah Pandawa 5 dan tokoh Pandawa 5 sedang berguru kepada begawan Drona, maka Kurawa menyiasati begawan Drona agar membunuh di antara 5 yang paling kuat, yaitu Bima. Nah, karena termakan politik, seorang begawan sekalipun bisa berkhianat. Sehingganya atas perintah raja dari Astinapura, begawan Drona tega merencanakan pembunuhan kepada muridnya sendiri. Pada suatu ketika, di saat Bima bertanya tentang guru sejati, pada saat itulah begawan Drona menggunakan siasatnya, yang kemudian memerintah Bima untuk mendatangi tempat-tempat yang berisiko mati
mendatangi beberapa tempat yang resikonya itu adalah mati. Dengan perintah, kalau Bima bisa mampu mendatangi tempat itu, maka Bima akan berhasil menemui atau menemukan guru sejati. Karena yang memerintah adalah seorang guru, maka sebahaya apapun Bima berangkat dengan kepatuhan. Walaupun siasat Begawan Drona itu bocor, ya. Maksudnya rencana busuknya itu diketahui sampai ke keluarga besar Pandawa. Sehingganya 4 saudaranya itu berusaha mengingatkan Bima agar supaya tidak menuruti perintah Guru Drona. Sebab perintahnya itu perintah tidak benar. Karena perintah itu hanya akan membunuh Bima. Karena Bima sangat menghormati guru dan mematuhi guru, keempat saudaranya dibantah. Bahkan keempat saudaranya dituding telah menghina gurunya. Sehingga terjadi sebuah pertengkaran. Tidak berhenti di situ. Bahkan sampai ibunya sendiri, yaitu Dewi Kunti, mengingatkan Sang Bima agar tidak melakukan perintah Guru Drona. Ibunya pun dituding telah mengfitnah gurunya. Dengan percaya diri, setia dan hormat, Bima tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Guru Drona. Namun di beberapa tempat, walaupun Bima berhasil memasuki tempat-tempat tersebut, bahkan menghancurkan tempat tersebut, Bima tidak menemukan guru sejati. Karena apa? Karena tugas atau perintah tersebut memang tujuannya bukan untuk menemui guru sejati, melainkan untuk mematikan Sang Bima. Hingga pada akhirnya, karena sudah kehabisan akal, maka perintah yang terakhir itu adalah perintah jelas-jelas menyuruh Bima bunuh diri. Bagaimana tidak? Bima untuk bisa menemukan guru sejati, dia harus terjun ke lautan dan menyelam di dasar laut. Artinya perintah itu kan nyata-nyata kalau disuruh bunuh diri kan. Tapi atas dasar kepatuhannya kepada seorang guru dan hormatnya kepada seorang guru, dia yakin sang guru memerintah seperti itu berarti dia bertanggung jawab. Berbekal kepatuhan kepada seorang guru dan hormatnya kepada seorang guru, Bima menceburkan dirinya ke dalam laut. Dengan berbagai proses kejadian di laut, hingga sampai upaya menyelamatkan diri dari amukan laut, Bima tetap yakin bahwa gurunya akan bertanggung jawab
tentang apa yang dia alami dan apa yang terjadi. Bima berhasil bertemu dengan sang Dewa Ruci yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejatinya atau hidupnya. Sehingganya Bima tercerahkan, yang kemudian Bima menjadi seorang begawan dengan julukan Bima Suci. Berbagai ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan didapatkan ketika Bima bertemu dengan Dewa Ruci, termasuk rencana Begawan Drona yang hendak membunuhnya. Itu pun diketahuinya. Setelah selesai pertemuan antara Bima dan Dewa Ruci, jumenenglah Bima menjadi Brahmana. Namun sebelum itu terjadi, setelah Bima keluar dari lautan, orang yang pertama ditujunya, orang yang pertama dipuja dan dipujinya adalah Begawan Drona. Karena melalui rencana busuknya, Bima berhasil bertemu sang Dewa Ruci alias guru sejati. Dan Begawan Drona mendapat julukan baru dari Bima adalah guru terbaik. Sehingga ketika Bima jumeneng menjadi seorang Brahma, Begawan Drona didudukkan di kursi yang lebih tinggi daripada kursi yang dia duduki. Itu adalah kisah keberhasilan sebuah spiritual. Hanya berbekal patuh dan hormat kepada seorang guru, padahal guru ora bener ya. Padahal guru yang tidak baik. Tapi Bima bisa menjadi dewa. Apalagi kalau guru yang baik, guru yang bener kan. Tentu hasilnya lebih dari sekedar itu kan. Yang kedua, kisah nyata gagalnya sebuah spiritual. Kisah ini tertulis dan terjadi di zaman para nabi. Ketika itu Musa instruksi kepada Tuhan. Di dalam instruksinya, Musa bertanya kepada Tuhan, adakah orang yang lebih hebat selain dia di dunia ini? Dan Tuhan menunjukkan, dan Tuhan berkata ada. Lalu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah Khidir. Setelah mengetahui ada manusia yang lebih hebat dari Musa, sesegera mungkin Musa mencari yang namanya Khidir
untuk berguru. Ketika bertemu dengan Khidir, Musa dikatakan tidak akan mampu berguru kepada Khidir. Namun Musa bersikeras bahwasanya dia pasti mampu. Ilmu Tuhan saja dia mampu mempelajari, apalagi ilmunya manusia. Itu yang ada di pikiran Musa. Namun Khidir tetap menolak karena dia tahu Musa tidak akan mampu. Di sisi lain, Musa tetap bersikeras memaksakan diri dan mengeklaim dirinya pasti mampu mempelajari ilmu dari Khidir. Karena pertentangan itu, kemudian Khidir mengajukan syarat. Aku akan menerimamu sebagai murid, tapi ada syaratnya. Syaratnya, selama mengikuti perjalanan pulang, Musa tidak diizinkan bertanya apapun yang terjadi sebelum Khidir menceritakannya kepada Musa. Dan Musa menyanggupi perjanjian itu. Kemudian Musa mengikuti Khidir yang sedang melakukan perjalanan pulang. Di sepanjang perjalanan ada banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Khidir. Dan secara kasat mata, apa yang dilakukan Khidir itu tidak manusiawi. Dan di setiap kejadian, Musa selalu protes. Sehingga menjadikan Musa tidak terangkat menjadi muridnya Khidir karena gagal menjalankan perjanjian. Itu dua contoh singkat tentang berhasilnya sebuah spiritual dan gagalnya sebuah spiritual. Keberhasilan spiritual tergambarkan dalam kisah Bima Suci, sedangkan kegagalan spiritual tergambarkan dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Jadi monggo disimpulkan sendiri. Itu kisah nyata. Kitabnya ada. Saya menceritakan dua kisah nyata ini sebagai motivasi buat kita semua. Dan kita bersama-sama berada di sini bukanlah kisah Bima Suci, juga bukan kisah Musa dan Khidir. Tapi ini tentang Manekung. Tentang Isra Mi'raj. Jadi patuhilah teknik-teknik Manekung.
patuhilah teknik-teknik manekung, aturan-aturan manekung. Itu singkat loh ya. Saya menceritakan 2 kisah itu sangat singkat. Kalau saya ceritakan dengan real, wow, panjang dan mengerikan. Kisah berhasilnya spiritual mengerikan, kisah kegagalan spiritual juga mengerikan. Yang unik, justru yang spiritualnya gagal adalah seorang nabi, iya enggak? Iya. Yang unik kan di situ. Karena bertanya terus. Seorang nabi yang gagal. Nah, yang berhasil justru manusia biasa, hanya seorang kesatria. Nah, kalau dilogikakan harusnya yang berhasil kan nabi, karena nabi adalah manusia istimewa kan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan jika hendak memberikan contoh atau sampel? Yang menjadikan Musa gagal itu bukan banyak bertanyanya, tidak patuhnya, ya. Bukan tidak bertanyanya, tapi tidak patuh kepada Khidir, bahkan tidak hormat kepada Khidir. Sebab ketika dia instruksi alias protes itu sambil bentak-bentak, artinya dia tidak hormat kepada guru dan tidak patuh pada guru. Nah, sedangkan Bima yang menjadikan dia berhasil itu bukan karena kecerdasannya. Bagaimana mungkin dia bisa disebut cerdas? Lawang nyata-nyata diperintah begitu manut, berarti kan dia bodoh banget. Wong nyata-nyata dijerumuskan, manut. Saking patuh dan hormatnya kepada guru. Dan kepatuhan serta hormatnya menyelamatkan dia. Dan menjadikan spiritualnya berhasil. Dua kisah itu adalah kisah abadi dan nyata yang bisa kita ambil hikmahnya. Tapi jangan dikira kita berada di sini bersama-sama adalah kisah Bima yang sedang berguru atau kisah Musa yang juga sedang berguru. Bukan. Kita berada bersama-sama di sini adalah manekung. Dan ada beberapa hal saja aturan di dalam manekung. Tidak banyak. Tidak sebanyak yang diberikan Khidir kepada Musa. Tidak sebanyak yang diperintahkan Drona kepada Bima. Silahkan dilanjut manekung.